Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Rehan, silakan dibaca. Analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan. Menurut Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standar pengupahan kerja, dan harga sewa beli peralatan untuk menyelesaikan kesatuan pekerjaan konstruksi. Nah, itu. Jadi itu permen yang dimaksud bukan manis-manis. Bukan bulu-bulu. Itu permen itu maksudnya peraturan Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu PUPR. Di situ diatur pada tahun 2016 tuh peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016. Di situ kan mengatur tentang analisis harga satuan pekerjaan. Nah, dari pengertiannya ini, di sini ada 3 faktor berarti yang mempengaruhi AHSP. Itu yang pertama, suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja dan peralatan. Berarti ada 3 di situ. Ada material, ada tenaga kerja, dan upah untuk tenaga kerja. Nah, dan peralatan. Peralatan ini biasanya kan kita kemarin menghitung rumah tipe minimalis ya. Nah, minimalis tipe berapa? 52. Pokoknya rumah tipe minimalis ya. Nah, sedangkan rumah tipe minimalis misalnya nih, pekerjaan galian. Lumrah nggak pernah kalian ngelihat di proyek rumah minimalis terus ada ekskavator di sana? Nggak pernah. Makanya di situ kemarin kita belum ada menghitung peralatan. Ini ada koefisien. Tadi ada di rumus dalam mencari analisis ketiga faktor yang mempengaruhi analisis AHSP tadi ya. Harga dikalikan dengan ini karena kebutuhan untuk satu galian tanah diperlukan sebesar angka koefisien ini. Yang selanjutnya itu satuan. Sebenarnya nggak ada satuan hari ini. Biasanya dalam satuan tuh ada nggak kalian kemarin pas menghitung volume pekerjaan satuan OH? Ada. Di bagian tenaga kerja. Ada. Belum ya? Oh iya, belum ada mas. Oh ya, kemarin kita mau volume ya. Nah, jadi itu ada OH. OH itu ya, orang per hari. Jadi satuannya per hari dihitungnya bukan per jam ya. Kalau per jam berarti nanti dibagi lagi itu. Harganya dibagi satu hari berapa jam? 24. Tapi jarang rasanya yang dihitung per jam tuh. Rata-rata orang pakai satuan OH tuh. Orang per hari. Jadi maksud orang per hari itu satu orang buat satu hari. Jadi berapa keperluannya nanti hitung. Nah, selanjutnya setelah satuan itu ada harga satuan. Oke, harga satuan ini yang menarik. Hitung harga satuan kan biasanya kan bapak juga mahasiswa ya. Kita sembarang lihat aja gitu. Misal bapak mau bikin RAB musola, terus bapak ketiklah di Google RAB musola, gini-gini. Terus adalah bikin blog tentang RAB musola misalnya di Bogor, sama harga-harganya udah tertera gitu. Jadi bapak tinggal ganti volume aja. Itu nggak boleh, karena harga satuan di tiap daerah itu berbeda. Harga semen di Padang sama nggak kira-kira harga semen di Jakarta? Beda kan? Kalau misalnya beli, makanya kalau untuk harga satuan ini, jadi kita harus survei dulu ke lapangan, tanya-tanya dulu.
Jadi nggak sembarangan kita bikin harga. Harga semen harusnya 250, terus kita bikin 200.000 karena di suatu daerah harganya 200.000. Terus pas kita terapkan di pembangunan, apa yang bakal terjadi? Nah, antara kurang uang atau kurang bahan karena uangnya nggak cukup. Selanjutnya itu jumlah harga. Nah, di jumlah harga ini ada dua kolomnya ya, satu di sini sama di sini. Ini jumlah harga. Kan tadi sudah bilang analisa bahan itu koefisien dikali harga satuan bahan, termasuk jadi ini kan udah dibikin kolom, nanti koefisien dikali dengan harga satuan nanti bakal di sini taruhnya jumlah harga. Nah, jumlah harga ini biasanya iya dijumlahkan baru dapat jumlah yang di bawah, terus dibulatkan. Itu dibulatkan misalnya di 1.560.269. Nah, dibulatkan jadi 1.561. Kan 200 juta. Lebih gimana? Hah? Lebihnya gimana? Ke atas, nggak boleh ke bawah. Agak untuk dibulatkan ini biasanya ada yang di AHSP dibulatkan, ada juga yang di rekapitulasi. Di sini ada keuntungan atau overhead 10%. Tadi di tabel AHSP yang di BPT tadi nggak ada ya? Iya. Nah, jadi sini aja Bapak jelasin. Keuntungan atau overhead itu sesuai namanya lah, keuntungan. Ini Berarti untung upah, tapi bukan upah untuk pekerja. Upah untuk kita. sebagai penghitung RAB-nya. Cuman di sini dibikin 10% ya. 10% ini kalau di bawah lembaga atau perusahaan. Misal Haikal punya perusahaan Cipta Karya. Itu namanya PT apalah gitu. PT Iqbal. Terus Haikal ini seorang perencana. Terus tapi dia nggak bisa gitu RAB, dia cuma bisa menggambar perencanaan. Kerjalah Angel ke Haikal sebagai penghitung RAB. Angel korupsi. Nggak boleh. Nah, jadi Penjarakan Angel kan ya, KPK. jadi direncanakan dulu sama Haikal. Terus gambar dari Haikal tadi, gambar proyek dari Haikal tadi diserahkanlah ke Angel. Nah, di situ berarti Angel harus bisa baca Gambar. Nah, harus bisa baca gambar. Habis baca gambar, lanjut ke penghitungan RAB, terus udah dihitung semuanya. Nah, di AHSP diselipin lagi 10% dari uang itu. Itu karena Angel di bawah perusahaan Haikal. Coba kalau Angel misalnya datanglah Bapak mau bangun rumah ini, tapi Bapak cuma perlu anggaran biayanya aja karena Bapak bisa gambar. Bapak sering ke Angel sebagai siswa SMK ya. Iya. Nah, siswa SMK. Jadi Keuntungan. tadinya penerima itu ya, penerima. Nah, itu biasanya kan kalau yang kerja di perusahaan itu punya lisensi ya. Nah, sedangkan siswa SMK punya lisensi atau enggak? Enggak kan? Jadi terjadinya kurang, makanya keuntungan overheadnya turun drastis. Cuma diambil 2%. Kira-kira 2%. Ini udah ada nomor, ukuran pekerjaan, satuan, koefisien, kesatuan, jumlah harga. Jumlah harga di sini Bapak sengaja kosongin ya, untuk latihan soalnya. Terus ini ada yang Bapak lupa sampai. Koefisien ini itu nggak sembarangan aja bisa kita bikin. Nah, kira-kira sebenarnya segini, dibikinlah 0, di sini bisa dia hasil 0,5, dibikinlah 0,6. Itu nggak bisa sembarangan. Itu sudah diatur dengan Kementerian apa yang berhubungan rumah tadi? PUMR. PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Nah, terus ini salah satu, ini yang tahun 2023. Contohnya, nih sudah diatur kan bentuk tabelnya kayak gimana, terus tenaga apa yang diperlukan. Ini pelatihan soalnya. Nah, di sini ini pekerjaan apa tadi? 1 meter kubik fondasi batu kali. Nah, terus nih bahan pertama. Batu kalinya koefisiennya ini bukan 1.500, oke? Ini koma ya, bukan titik. 1,5. Nah, nanti di soal ujian besok perhatikan mana titik mana koma ya. Kalau titik baru 1.000, kalau koma itu 0 bisa sampai mana aja bisa, sampai Bapak terusin sampai ke ujung situ bisa. Kalau koma
Ya, berarti ini 1,5 dengan harga satuan 130.000. Berarti jumlah harganya 30 berapa? Nanti ujian boleh pakai HP nggak? Kalkulator aja. Enggak. Kalau ujian perhitungannya itu mudah. Ini kan mudah nih 1,5 kali 3 130. Harusnya pakai kertas orek. 145.000. 195.000. Kalau tadi ini Nggak ngerti, nak gue benar, nak gue baca loh ngomong. Ini kok marah. Berapa tadi? 95.000. 190.000. Terus ada semen Portland. Itu tuh 150.000 Pak. Atau Iya, 150.000. Dikali 2 juta. Hah, 2 juta? 200.000. Hah, 200.000? 2.000. Nah, berapa jadi? Kubut aja. Ini satunya kilo ya, bukan sak. 300 Pak. Hah? 300. Kalau seandainya nih, satuannya sak ya, per sak. Semen kan ada yang dibeli per kilo, ada yang per sak. Tadi satu sak berapa kilo? 60 kilo. Nggak tuh 75. Tapi 50 kilo. Nggak tuh. Oh, salah. Tadi contoh ya. 75. Harganya. Iya, harga. Enggak, kalau satu sak berapa kilo? 50 kilo. Nah, 50 kilo. Berarti kalau ini per sak, berarti harga satuannya juga per sak. Misalnya di sini harga satuannya 2.000 per kilo. Kalau seandainya Bapak bikin jadi sak, berarti ini dikali berapa? Dikali 75 ini selesai. 50. Kali 50 kan ada 50 kilo nih, 90 kalau satu sak. Berarti dikali harga per kilonya 2.000 berarti 100.000. Ditulis harga satuannya per sak, bukan per kilo juga. Ya, Ya, berarti untung beli pasaran apa? Kalau kilo 2.000 sekilo tuh. di mana pasti untung yang beli grosir lah daripada ekspor. 100.000. Ini sesat nih. Nah, nih berarti harga untuk semen Portland berapa? 300. 300.000. Iya tuh, Iya. Ini mana kali berapa? 150.000. 300.000. Terus selanjutnya, nih pasir pasang, dia per meter kubik tuh. Koefisien yang diperlukan untuk 1 meter kubik fondasi batu kali untuk pasir pasang tuh 0,56. Harga per meter kubiknya 100.000. Berarti berapa pasir pasangnya? Langsung cepat kalian nih. 56.000. Nah, ya, 56.000. 56.000. Ya. Berarti, nah, ini untuk jumlah harga bahan ini Bapak bisa ya jumlah harganya. Jumlah harga untuk bahan saja berapa ini? 500. 51.000. Berapa? Itu. Itu sampai 500. 551.000. Nah, dapat jumlah harga bahan. Terus dilanjutin juga ke tenaganya dia. Ya semuanya sama tuh. Itu 1,5 tapi kita 1.500. 1,5. Ingat ya, bedain koma sama titik. Di soal ujian pun nggak ada Bapak balik-balik kayak harusnya titik jadi koma, enggak. Koma tetap koma, titik tetap titik ya. Jumlah harganya karena kita sudah itu nggak perlu kita tambahin satu lagi. Berarti kan ini sudah ada jumlah harga bahan, jumlah harga tenaga. Berarti 551.000 ditambah 257. Nah, baru dapat jumlah harga. Berarti berapa tuh? 808.000. Overhead di sini tadi kan di 15% jadi. Cuman di sini bikin 10% aja. Berapa berarti? 10% dari sini. 80.200. Nah, ya. 825. Nanti kan kalian nggak pakai kalkulator ya? Ya kan? Coba. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Tidak ada. Pak. Istirahat lagi. Ada Pak.